Ya makanya ini disinilah perlunya pemerintah hadir, terutama desa. Nah, sekarang ini kan ada undang-undang desa, ada dana yang masuk ke desa yang banyak. Makanya kita berharap sebetulnya bisa disentil melalui peraturan Menteri Desa terkait dengan penggunaan anggaran desa itu. Karena infrastruktur di pedesaan itu kan sudah bagus semua, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini dengan jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan video untuk ikut memperingati hari ulang tahun FKDT, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, yang akan berulang tahun pada tanggal 14 April. Dan sekarang sudah ke-9 tahun, sejak 14 April 2012 sampai 14 April 2021. Saya sudah berada bersama dengan Ketua Umum FKDT, yaitu Bapak Dr. Andes Lukman Hakim, MSc. Pak Lukman, ini Pak Lukman jadi Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, ya, artinya Madrasah Diniyah Takmiliyah. Padahal kalau budaya pesantren itu kan sudah ada sejak lama. Nah, ini gimana posisinya Pak? Melengkapi begitu atau memang sama sekali beda? Ya, bahwa Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Takmiliyah ini, atau Madin lah kalau di kampung terkenalnya, itu berjalan beriringan. Bahwa alumnus Pondok Pesantren yang tersebar di berbagai pelosok, khususnya di daerah atau masyarakat pedesaan, bersama masyarakat mendirikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Jadi kalau ibaratnya begini Pak Bambang, bahwa kalau pondok pesantren itu memang tidak semua kecamatan ada. Terkadang dalam satu kecamatan bisa jadi ratusan pondok pesantren. Tapi ada juga yang tidak ada. Tapi kalau Madrasah Diniyah Takmiliyah itu, terutama di Jawa, itu hampir setiap pedukuhan ada, dusun ada. Ya, contoh di kampung saya lah, ada 5 dukuh pesantrennya, Madrasah Diniyahnya 5. Nah, sebagai karena Madin ini santrinya kan kalong, artinya belajar pulang ke rumah. Nah, kalau pondok pesantren itu kan belajar sambil mondok, nggak pulang. Begitu. Jadi ini merupakan kelengkapan gitu ya, yang atau kepanjangan lah dari pondok pesantren gitu ya. Ya, bisa jadi begitu. Jadi sebagai pelengkap, sebagai kepanjangan tangan dari pondok pesantren. Nah, ini kan sifatnya seperti tambahan gitu Pak ya. Tapi kalau sekarang dengan adanya peraturan Menteri Agama, jadi seolah-olah diformalkan Pak. Oh enggak, kalau Madrasah Diniyah Takmiliyah itu tetap non formal ya. Semua milik masyarakat, milik yayasan ada di desa maupun kota. Tapi memang sebarannya masih dominan di pedesaan. Kalau di perkotaan itu ya sangat terbatas. Di kota-kota kayak metropolitan Jakarta itu juga tidak semua kelurahan ada. Tapi kalau di desa, apalagi di Jawa pasti ada. Jadi kita memang bagian dari menjalankan sebagian dari tusinya Kementerian Agama di bidang diniyah takmiliyah. Jadi makanya kita selalu bersinergi dengan Kementerian Agama dalam menjalankan fungsi-fungsi Madrasah Diniyah Takmiliyah itu. Begitu Pak Bambang. Ya. Itu saya melihat di beberapa kabupaten kota ya, itu mereka membuat perda, jadi seolah-olah seperti akan diformalkan sebagai pendamping dari
sekolah-sekolah formal, Pak? Nah, jadi memang kita berharap bahwa tiap kabupaten, kota, provinsi punya perda, perda diniyah. Perda diniyah itu bagian dari upaya pemerintah mengakui keberadaan madrasah diniyah ta'miliyah. Dan memang kita mendorong agar pemerintah daerah sebagai bagian untuk menjustis keberadaan madrasah diniyah ta'miliyah ini, kita sangat berharap kalau ijazah Madin MDT Madrasah Diniyah Ta'miliyah itu sebagai bagian dari persyaratan bagi siswa Muslim yang mau melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama atau SMP atau MTS begitu. Karena ini penting bahwa Madin itu memang fokus untuk mengajarkan Islam rahmatan lil alamin, Islam moderat, Islam yang mengawal dan mempersiapkan anak didik santrinya yang berakhlakul karimah, mencintai negaranya juga mencintai agamanya, atau mencintai agamanya juga mencintai negaranya. Jadi kalau itu diterima sebagai persyaratan, apakah itu nanti juga tidak apa Pak membebani gitu ya, baik masyarakat maupun institusi penyelenggaranya itu ya. Jadi sehingga mereka harus bergerak seperti lembaga pendidikan formal, apalagi menyediakan ijazah dan sebagainya. Justru kalau seperti itu malah menjadi spirit bagi pengelola, bagi Ustadz Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Artinya jerih payahnya, perjuangannya diakui. Yeah. Karena selama ini justru sedikit ada beberapa daerah yang agak abai lah terhadap Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Walaupun lambat laun, sekarang ini apresiasi dari pemerintah daerah itu sudah semakin nyata. Banyak pemerintah kabupaten, kota, provinsi yang memberikan insentif itu semua dalam rangka mengapresiasi kinerja dari para ustadzah di Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Jadi kalau selama ini dulu-dulu lah tidak terabaikan, jadi ada banyak madin yang sarananya juga sangat tidak layak. Nah, sekarang sudah kelihatan Kementerian Agama juga pemerintah daerah memberikan porsi perhatian pada perkembangan Madrasah Diniyah Ta'miliyah itu, Pak Bambang. Jadi kan yang semula pendidikan non formal dan sifatnya sukarela itu kalau jadi persyaratan untuk masuk sekolah kan berarti nanti jadi resmi juga Pak itu. Kalau lembaganya tetap non formal, tapi begini Pak Bambang, bahwa harus diakui bahwa orang tua juga murid yang relatif cuek terhadap Madrasah Diniyah Ta'miliyah itu banyak. Kadang begini Pak Bambang, jadi ada 1-2 wali santri, wali murid yang menyekolahkan di Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Terkadang mohon maaf, sahriyah atau SPP-nya aja seenaknya. Jadi nunggak 7 bulan, nunggak 8 bulan. Dan menjelang lulus, mereka memang tidak sengaja tidak lulus, tidak sedikit sengaja tidak lulus. Akhirnya kan tidak punya sertifikat atau ijazah ketanda kelulusan. Dan maksud kita itu kalau ini bagian dari persyaratan, maka semua masyarakat yang punya anak usia SD, MI itu punya perhatian yang lebih. Jadi untuk serius menyekolahkan anaknya di Madrasah Diniyah Ta'miliyah sampai selesai, sampai lulus gitu. Nah, ini juga mengenai ustadz atau pada para guru-guru ngaji itu. Yang semula kan mereka menjadikan itu seperti lahan pengabdian gitu ya, keikhlasan gitu. Tapi kan kalau sudah mulai seperti ini kan nanti semua pasti menuntut ya. Jadi harus ada income dari pemerintah dan sebagainya. Gimana kalau itu, Pak? Kalau terkait dengan sukarela, keikhlasan itu sudah terpatri dengan baik. Terpatri di lubuk hati semua ustadz Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Karena apa? Kalau
bicara keikhlasan, kalau seandainya mereka tidak ikhlas, pasti tidak ada yang betah, Pak Bambang. Ya. Karena apa? Karena itu saya sampaikan bisarohnya atau honornya lah. Ya. Honornya 50.000, 100.000, yang free atau nol juga ada di berbagai daerah. Maksud kita kalau seandainya ada partisipasi atau perhatian dari pemerintah, ini kan menggugah semangat, karena ya mohon maaf, ustadzah juga manusia yang punya harapan-harapan, ada kewajiban yang bersifat duniawi, terutama anak istri atau suami lah kalau ustadzahnya. Jadi harapan-harapan itu kan wajar dan manusiawi. Kalau saya boleh bandingkan, mohon maaf Pak Bambang, ya UMR sajalah, upah minimum regional. Mungkin di Jawa Tengah paling rendah 1,2 juta, mungkin sekitar itu. Jadi upah minimum regional bagi karyawan atau buruh pabrik. Nah sementara ini ustadzah, tugas utamanya itu adalah mendidik anak generasi bangsa untuk berakhlakul karimah, untuk berbudi pekerti yang baik. Jadi tugas ini maha besar, apalagi ketika arus informasi yang begitu menggeliat, medsos di sana sini yang menyebabkan perangai akhlak budi pekerti dari anak itu gampang sekali infeksi oleh virus-virus yang ada di informasi dan komunikasi itu. Jadi tugasnya berat, luar biasa berat, tapi apresiasinya masih terbatas. Dan lagi-lagi karena semangat pengabdian dan keikhlasan itu, alhamdulillah sampai hari ini Madrasah Diniyah Ta'miliyah terjaga keberadaannya dengan baik. Kita sih tetap berharap bahwa pemerintah akan semakin memperhatikan ngewongke peran dari ustadz dan ustadzah itu. Pak Lukman, ini kan biasanya di Madin ini para ustadz atau para guru ngaji ini itu tidak merupakan pekerjaan utama ya. Jadi artinya mereka punya pekerjaan utama yang lain, kemudian ingin mengabdikan dirinya untuk ikut mengajar di situ. Pada umumnya seperti itu atau ada yang juga memang hanya itu Pak kegiatannya? Ya sebagian besar kalau di pedesaan ya mereka petani. Ya. Mereka petani, tapi tidak sedikit yang memang ustazah itu full terkonsentrasi mengabdi di Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Hanya ya namanya sudah istiqomah, ustadz ini yakin bahwa rezeki itu Allah yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Jadi enjoy saja walaupun di sana sini banyak kekurangan, dan alhamdulillah Pak Bambang sampai hari ini belum pernah ada ustadzah yang demo honor menuntut, tidak ada. Semua dijalani dengan alamiah gitu Pak Bambang. Pak Lukman, ini kan ada juga gejala ya, mungkin saya tidak tahu apakah di desa-desa yang maju terjadi, tapi kalau di kota itu biasa kita mendatangkan guru ngaji untuk anak-anak itu. Nah, kalau diapresiasi seperti itu, ya otomatis pasti mereka akan mendapat imbalan lah ya, akan mendapat penghormatan yang semestinya gitu. Jadi artinya kalau memang masyarakatnya membutuhkan dan mampu, pasti akan melakukan itu. Nah ini kan kalau di desa ini kan memang kadang-kadang juga yang sekolah itu keterbatasannya juga luar biasa. Ya. Gimana itu? Ya makanya ini disinilah perlunya pemerintah hadir, terutama desa. Nah, sekarang ini kan ada undang-undang desa, ada dana yang masuk ke desa yang banyak. Makanya kita berharap sebetulnya bisa disentil melalui peraturan Menteri Desa terkait dengan penggunaan anggaran desa itu. Karena infrastruktur di pedesaan itu kan sudah bagus semua Pak Bambang. Jadi hampir mungkin tiap tahun pemerintah desa kesulitan nih duit mau diapain lagi nih. Karena jalan udah bagus, gorong-gorong, trotoar atau saluran air sudah bagus. Nah, makanya mungkin perlu ada kebijakan dari pemerintah, wabil khusus Menteri Desa yang juga memberi peluang agar dana desa itu juga nyasar kepada madrasah diniyah
Ustadz TPG, guru ngaji. Karena ini bagian dari juga pembangunan mental spiritual yang kedepannya kan membantu masyarakat juga dalam rangka menciptakan pemahaman Islam yang moderat, yang toleran dan lain-lain. Pak Lukman, sebenarnya itu sudah terjadi juga, sudah dilaksanakan. Saya tahu beberapa desa bahkan Sekjen Abdesi ya, Asosiasi Pemerintah Desa itu, dia menceritakan kepada saya bahwa mereka menggunakan dana desa antara lain untuk membayar bukan membayar, artinya memberi insentif pada guru ngaji. Jadi sebenarnya itu sudah jalan. Nah, sekarang pertanyaannya, saya melihat tantangan yang dihadapi FKDT ini kan begitu besar ya, begitu luas, begitu banyak, begitu itu. Nah, tentu kalau tidak dibantu oleh para kepala daerah, mungkin anggota dewannya yang menyetujui dan sebagainya, pasti akan sulit. Nah, pertanyaan saya, di daerah-daerah mana menurut Pak Lukman yang suasananya kondusif? Kalau di Jawa Tengah yang saya tahu ada perda itu di Kudus, itu mereka punya itu. Nah, mungkin Pak Lukman bisa cerita di daerah-daerah mana yang pelaksanaannya bagus. Ya, di daerah-daerah sudah relatif responsif ya terhadap perkembangan madrasah diniyah ta'miliyah. Ya, di Jawa Tengah sendiri kan ada insentif untuk guru ngaji, untuk Ustadz Madin, yang jumlahnya juga tidak sedikit. Di Jawa Barat juga sekarang dalam proses. Di beberapa kabupaten kota, di samping Kudus, Kota Semarang, juga Pasuruan, Lumajang, dan daerah-daerah lain yang di luar Jawa sudah banyak, Medan dan lain, sudah banyak responsif. Kepala daerah sudah memberikan apresiasi kepada madrasah diniyah ta'miliyah karena menyadari pentingnya Madin di tengah-tengah pluralitas beragama, di tengah-tengah kebinekaan di negeri kita, bahwa salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bahwa menanamkan sedini mungkin kepada generasi bangsa pemahaman bahwa negeri kita ini negeri yang majmuk, yang plural, yang harus ada pendekatan-pendekatan agama yang moderat. Jadi kalau seandainya masyarakat kita sudah welcome sepenuhnya terhadap kehadiran madrasah diniyah ta'miliyah, saya meyakini bahwa Indonesia akan semakin damai, Indonesia akan semakin toleran, Indonesia akan semakin moderat, dan radikalisme, intoleransi akan semakin musnah di negeri ini ketika pemahaman masyarakat kita sudah sama bahwa kemajmukan, kebinekaan adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan itu sunatullah. Ini saya rasa penting, bagian dari tugas kami FKDT untuk selalu mengawal madrasah diniyah ta'miliyah untuk memberikan porsi yang pemahaman keislaman yang rahmatan lil alamin itu, Pak Bambang. Jadi bahwa sekarang ini prosesnya masih berlanjut, artinya masih terus berproses. Kita menyadari bahwa mungkin apalagi dengan pandemi, kita menyadari bahwa keuangan jadi juga salah satu faktor yang sekarang lagi banyak implikasi, banyak persoalan lah. Jadi harus hemat-hemat dan lain-lain, Pak Bambang. Ya, itu nggak ada pandemi aja bayarnya susah gitu ya. Apalagi pandemi lewat online lagi ngajarnya. Saya mendapat keluhan teman-teman di Boyolali seperti itu, Pak. Nggak ada pandemi aja mereka bayar susah, apalagi ini pandemi. Itu benar. Itu benar real terjadi di Madin. Jadi tidak ada pandemi aja, SPP-nya nunggak 7 bulan, Pak Bambang. Apalagi nggak ada apalagi ada pandemi. Jadi ada kegiatan-kegiatan kayak haflah air usana yang biasa dilakukan, sekarang tidak dilakukan. Padahal di haflah itu biasanya ya ada tambahan-tambahan bagi ustadz lah, menyongsong Ramadan. Tapi karena lagi pandemi ya seperti ini, jadinya itu tidak dilaksanakan. Tapi semua menyadari bahwa pandemi ini bagian dari
cobaan yang diberikan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas saya selalu menyampaikan bahwa tugas Ustadz Madin itu ketika menghadapi pandemi adalah di samping kita ikuti protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah, kita harus tidak lelah, tidak berhenti untuk selalu berdoa agar pandemi segera berlalu. Dan saya terima kasih Pak Bambang ini sudah memberikan porsi pada saya FKDT untuk bersuara melalui channelnya Pak Bambang, dan saya yakin ini akan nyebar cepat ke seluruh penjuru negeri dan mudah-mudahan didengar oleh para pengambil kebijakan agar Madin ini menjadi semakin diperhatikan. Oke. Pak Bambang. Pak Lukman tadi kan mengharapkan ya bahwa minimal seperti UMR. Nah, sekarang yang sudah melakukan atau berpartisipasi atau pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten yang sudah memberi insentif pada para guru ngaji itu berapa persen dari UMR? Artinya jaraknya itu kan kalau menurut saya masih jauh dari UMR yang itu. Jauh banget. Jauh banget. Ya. Rata-rata masih kisaran 10%. 10% ya. Jadi sekitar 200-an kan gitu. Ya. Kalau Jawa Tengah kan 100.000. Ya. Untuk provinsinya. Tapi itu Ustadz Madin, MDT itu sudah bukan main terima kasihnya. Ya. Ada perhatian walaupun 100.000. Tapi juga ada yang 1 juta kayak DKI Jakarta. Ya. DKI Jakarta itu 1 juta. Kota Semarang infonya 500.000. Ya. Pasuruan Kabupaten 200.000. Ya. Jadi kita sih memahami bahwa itu semua tergantung kekuatan keuangan daerah ya Pak Bapak. Ya. Nah, kalau DKI memang saya berharapnya harusnya sandinya 10 juta pun berani orang silvannya Pak Bambang. Nah, sekarang kalau di prosentase dari segi daerah yang misalnya sudah memberikan insentif atau bahkan yang sudah mempunyai perda khusus mengenai Madin itu berapa persen dari yang ada? Sekitar 20%, Pak Bambang. Jadi masih berproses. Tapi kita memang berharap bahwa kehadiran undang-undang pesantren itu implementasinya nanti ada perda pesantren dan diharapkan perda pesantren yang rata-rata ini dalam proses pembicaraan di berbagai daerah yang saya pantau ya Jawa Timur, Jawa Barat itu di dalamnya ada fokus untuk madrasah diniyah ta'miliyah. Dan saya yakin nanti efek positif dari pondok pesantren undang-undang pondok pesantren itu akan semakin nyata. Dan mudah-mudahan tahun ini dan tahun-tahun ke depan itu kontribusi pemerintah setelah diundangkannya undang-undang pesantren itu menjadi nyata, khususnya bagi madrasah diniyah ta'miliyah, Pak Bambang. Pak Lukman, sebenarnya juga ada lagi tuh yang menjadi ada tapi seperti tiada, tidak diperhatikan, itu para modin sebenarnya, hampir mirip gitu. Jadi mereka kalau di kota itu nggak dapat bengkok, tapi juga mereka insentifnya juga nggak jelas, padahal tugasnya konkret itu ada itu. Nah ini hampir mirip ini. Dan sama-sama dibina oleh Kementerian Agama. Ya. Tapi kalau modin lumayan kalau ada orang itu Pak Bambang. Ya. Tapi sekarang ada masalah kan, jadi mereka tambahan-tambahan itu kan pernah dipersoalkan, jadi nggak terlalu berani. Betul. Ya. Tapi saya yakin Pak Bambang dengan Menteri Agama baru, bulan sahabat saya, umum saya juga karena saya juga Ketua GP Ansor Pusat, jadi Gus Yakut ini akan memberikan porsi lebih lah karena beliau itu santri tulen ya, anak kiai, putra kiai, jadi paham lah, paham apa madrasah diniyah ta'miliyah, paham modin, paham pesantren. Jadi dan beliau sehat, panjang umur dan ikhtiar untuk memajukan Madin pesantren itu menjadi semakin nyata. Baik, Pak Lukman, ini kan kebetulan ulang tahunnya ini hampir memasuki bulan Ramadan ya. Jadi
Apa yang biasanya dilakukan oleh madin-madin ini kalau bulan Ramadan? Ya kalau bulan Ramadan ya tetap apa namanya, ustadz-ustadz muda biasanya, ustadz muda yang masih muda, walaupun sudah jadi ustadz, tapi ketika Ramadan tetap mesantren lagi, ikut pasaran. Ikut pesaran di pondok-pondok pesantren untuk mengkaji kitab-kitab kuning yang ada. Tapi sebagian besar ya yang sudah generasi yang sudah bukan tua tapi usia 50-an ya tetap di kampung. Kalau Madin puasa full, libur. Jadi kalau Madrasah Diniyah Tamiliyah itu seminggu sebelum puasa Ramadan sampai Syawal minggu kedua itu libur. Jadi kita apa namanya ya jadwal akademiknya seperti itu. Jadi kalau Madin Ramadan libur, jadi sebenarnya aktivitasnya aktivitas personal pribadi dari para ustadz. Ya rata-rata ustadznya itu punya surau, punya musola, punya masjid. Jadi ya tugasnya ke masjid, ke musola, ke apa namanya surau untuk ngajar kepada masyarakat. Terakhir mungkin Pak Lukman akan ada yang disampaikan pada masyarakat pada umumnya, pada kalangan penyelenggara Madin, pada pemerintah daerah, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kepada pemerintah, wabil khusus pemerintah daerah, saya selaku Ketua Umum berharap bahwa Madrasah Diniyah Tamiliyah itu sebagai bagian dari aset negara, aset negeri kita, karena saya selalu mengatakan bahwa Madin Pondok Pesantren adalah salah satu tempat terbaik bagi pendidikan karakter, bagi penempaan akhlak santri, akhlak murid, akhlak siswa, maka yakinlah bahwa Madrasah Diniyah Tamiliyah akan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa ini, terutama dalam mengawal akhlakul karimah, mengawal budi pekerti bagi para siswa dan santrinya. Semakin diapresiasi Madrasah Diniyah Tamiliyah ini, maka akan semakin berdampak positif bagi keberlangsungan Madrasah Diniyah Tamiliyah itu sendiri. Dan di Harlah FKDT yang ke-9 ini memang kita mengambil tema yang spesifik mengawal akhlak santri berkhidmat untuk negeri. Jadi ini sebagai bagian dari fokus kita FKDT bahwa santri harus mencintai agamanya Islam, tapi juga harus mencintai negaranya. Karena kita hidup di Indonesia, kita makan di Indonesia, minum di Indonesia, akan mati pun di Indonesia, maka kita harus konsen mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Ada celah-celah teror, radikalisme di sekeliling kita harus dinyahkan. Peran Ustadz Madin kepada masyarakat di sekitarnya juga harus real dalam memberikan pemahaman Islam rahmatan lil alamin. Dan pada para pengelola Madrasah Diniyah Tamiliyah, yakinlah bahwa Allah selalu mengawal, melindungi kita, kinerja kita, perjuangan kita. Jadi saya meyakini bahwa keikhlasan dari para ustadzah Madrasah Diniyah Tamiliyah itu suatu saat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi Pak Bambang, mohon doanya Pak Bambang juga, karena Pak Bambang ini relasinya sangat banyak. Mudah-mudahan banyak atensi, apresiasi, donatur lah bagi para ahli, para dermawan untuk bersama-sama mengawal keberadaan Madrasah Diniyah Tamiliyah sebagai bagian dari lembaga asli khas Indonesia yang ada sebelum negeri kita merdeka. Ada sejalan dengan adanya pondok pesantren. Dan Madin di Indonesia juga jumlahnya tidak sedikit, sudah lebih dari 84.000, tentu sudah sangat banyak, dan ini ke depan harus terus dikawal keberadaannya oleh pemerintah. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Kiai Haji Yakut Komas, Kementerian Agama akan semakin memberikan porsi perhatian yang lebih pada Madrasah Diniyah Tamiliyah di negeri kita tercinta Indonesia.
Begitu Pak Bambang. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Lukman Hakim, MSI, Ketua Forum Komunikasi Diniyah Tamiliyah FKDT, yang akan memperingati hari ulang tahun ke-9, 14 April 2021. Perjuangan yang sangat berat dan memerlukan usaha yang ketabahan yang luar biasa. Selamat berjuang. Semoga berhasil Pak Lukman. Amin. Tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.